Shalom, jumpa lagi dengan Indra. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe video saya. Bagi yang belum, boleh pencet tombol subscribe-nya di bawah. Terima kasih. Hari ini saya akan berbagi kisah kembali yang saya ambil dari Komisi Keluarga KWI 2022 Advent dalam Keluarga dengan subtema Sukacita. Semoga ini dapat membantu teman-teman di mana di dalam masa Advent minggu kedua ini kita bisa berkumpul bersama keluarga untuk merenungkannya bersama. Momen Natal adalah momen yang sangat menyenangkan di sepanjang tahun. Dan dalam menjelang Natal, ada satu kata yang mungkin sering kita dengar, yaitu sukacita. Apa itu sukacita? Menurut KBBI, sukacita adalah girang hati atau kegirangan, suatu perasaan yang susah untuk dijelaskan dengan kata-kata. Kita juga bisa memiliki sukacita di dalam hidup kita, asal kita saling mengasihi dan mengikuti perintah Tuhan. Kita akan melihat dan membaca di mana ada sekelompok orang yang merasakan sukacita setelah menerima kabar atau berita yang menggembirakan. Kita bisa menemukan kisah itu di dalam Injil Lukas bab 2 ayat 8 sampai dengan 20. Judul perikopnya Gembala-Gembala. Mari kita baca perikopnya. Injil Lukas bab 2 ayat 8 sampai dengan 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, pernahkah Anda merasa begitu bersemangat, begitu gembira dan bergairah, sehingga tidak bisa menyimpan kegembiraan itu untuk diri sendiri?
Sama seperti kisah yang kita baca dalam kitab suci, di mana kita melihat para gembala begitu bersemangat, kagum, dan bergembira ketika para malaikat memberitahukannya kepada mereka bahwa Yesus telah lahir. Dan para gembala itu tidak menyimpan semuanya itu untuk mereka saja, tetapi dengan sukacita dan bergembira mereka menceritakan kepada orang-orang bahwa Yesus telah lahir. Dan bisa dikatakan bahwa kelahiran Yesus itu membawa sukacita bagi mereka. Bagaimana dengan kita sekarang? Apa yang akan kita lakukan apabila kita mendengar kabar baik bahwa Yesus telah lahir? Apakah kabar sukacita itu kita simpan di dalam hati kita, atau kita mau seperti para gembala yang bersemangat untuk memberitahukan atau mewartakannya? Mari teman-teman yang terkasih, Allah mau menunjukkan kepada kita bahwa Dia sangat mengasihi kita dengan mengutus putranya ke dunia. Dan Tuhan ingin membangun sebuah relasi melalui Yesus bagi kita. Hal itulah yang perlu kita syukuri. Mintalah kepada Tuhan supaya kita diberi kesempatan untuk berbagi sukacita yang telah dianugerahkan di dalam masa Advent ini. Sediakanlah waktu bersama keluarga untuk kita bisa berdoa bersama. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, terima kasih karena telah menganugerahkan kami sukacita dengan mengutus putra-Mu datang kepada kami. Kami mohon bantulah kami untuk mengingat kasih-Mu dalam situasi apapun yang terjadi dalam hidup kami. Tunjukkanlah kepada kami untuk membagikan sukacita-Mu pada masa-masa ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teruslah baca kitab suci. Berdoa setiap hari, semoga hati kita penuh dengan sukacita. Terima kasih, Tuhan memberkati.